Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaifa halukum jami'an ayyuhat talabah wat talibat fi hadzal yaum? Apa kabarnya mahasiswa-mahasiswi kursus TOEFL pada hari ini? Semoga semuanya baik-baik dan sehat semua. Insya Allah pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan terakhir, saya ingin menyampaikan soal TOEFL dari LC UIN Bandung. Jadi bagaimana soal TOEFL LC UIN Bandung, dan kita coba akan pelajari apa-apa saja yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam soal TOEFL tersebut. Baik, pada kesempatan kali ini saya sudah save salah satu contoh soal yang ada dan biasa digunakan di UIN Bandung. Contoh misalkan soal TOEFL tentang istima. Kita coba lihat di sini, ini adalah tampilan dari soal yang nanti pasti Anda semua akan mencoba untuk tes ya. Karena setelah program ini selesai, nanti Anda semua pasti harus mengikuti tes ini. Dan sertifikatnya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti munaqosyah. Baik, inilah contoh ataupun tampilan dari soal TOEFL UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang istima ya. Yang istima, semuanya istima itu ada kurang lebih 40 soal. Jadi istima bagian pertama yang muncul di dashboard Anda ketika Anda sudah daftar, kemudian dijadwal oleh Pusat Bahasa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, maka ketika tes TOEFL, soal yang pertama muncul adalah soal istima. Sebagaimana yang kita pelajari di awal bahwa istima itu akan menjadi soal yang pertama. Di sini soal istima 40. Nah, kemudian yang menjadi problem memang di sini tulisannya kecil ya. Kalau kita lihat di dashboard ini, tulisannya kecil. Nah, bagaimana cara membesarkan tulisan ini supaya bisa terlihat? Nah, kita bisa menggunakan kontrol kemudian scroll pada mouse ya. Scroll ke atas pada mouse sehingga tampilannya membesar. Nah, tulisannya bisa kita perbesar dengan menekan kontrol kemudian scroll ke atas pada mouse. Nah, sehingga terlihat. Untuk soal istima, sebagaimana yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan awal, bahwa soal istima ini adalah soal kejelian kita dalam mendengarkan orang Arab berbicara. Sebab nanti istima itu akan fokus pada apa yang dibicarakan oleh orang Arab ataupun dari suara yang kita dengar, sehingga fokus kita pada apa yang sedang dibicarakan. Di sini contohnya begini. Contoh soal misalkan nomor 1. Ini ada perintahnya ikhtar minal ajwibah al-arba'ah jawaban yunasibu mafhumul jumlah allati sami'ataha minasyarid. Jadi
pilihlah dari 4 jawaban yang ada di dalam kalimat di bawah ini, kemudian cocokkan dengan apa yang didengarkan dari sumber suara atau dari audio. Jadi kita mendengarkan apa yang sedang dibicarakan di dalam pembicaraan atau audio yang sedang diputarkan. Karena kalau nanti ketika ujian di sini ada play audio, sehingga nanti fokus untuk apa yang didengarkan. Nah, untuk soal istima ini, ya, ini langsung pada jawabannya sehingga tidak ada soal. Tidak ada soal, kemudian jawaban itu sendiri ada di dalam audionya. Sehingga kita harus fokus sekali lagi pada audionya. Yang tampilkan di sini adalah hanya jawaban-jawaban yang bisa dipilih. Ladaihi amalun kabir, maridul yaum, masy'ulun godan, dan kaslan. Nah, kira-kira dari syarit atau dari audio yang didengarkan oleh kita, yang mana? Apakah ladaihi amalun kabir, atau maridul yaum, masyghulun godan, atau kaslan? Nah, ya biasanya pertanyaan-pertanyaannya misalkan pertanyaan apa judul dialog tadi, misalkan tentang apa, gitu ya, dan macam-macam dan yang lainnya, gitu. Kita nanti tinggal klik saja di sini kalau misalkan jawabannya misalkan kaslan, klik saja di sini, nah, maka terklik menjadi biru, nah itu sudah terjawab. Pun demikian soal nomor 2 sama, ikhtar minal ajwibah al-arba'ah jawaban yunasibu mafhumul jumlah allati sami'ataha minasyarid. Ya, sama. Jadi apa yang kita dengarkan, kemudian boleh jadi itu menjadi simpulan atau misalkan kalimat mana yang sesuai dengan apa yang diucapkan di dalam audio. Sama nomor 3, nomor 4 juga, nomor 5 juga sama. Ya, itulah contoh ataupun tampilan soal istima di dalam tes TOEFL UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, ya, semuanya berbasis pada audio yang didengarkan. Karena ini istima, ya, berbasis pada audio yang didengarkan. Kemudian di sini juga ada tipe soal atau contoh soal yang seperti ini, yang B. Ikhtar ansabi jawab minal ajwibah al-arba'ah di su'alil hiwar baina syakhsain. Jadi pilihlah jawaban yang paling tepat dari 4 jawaban untuk soal yang berbentuk hiwar atau dialog baina syakhsain, antara 2 orang yang sedang berdialog. Nah, di sini kalau nomor 31 tipe soalnya ada 2 orang yang berdialog, kemudian coba kita pahami dialog tersebut. Jadi bukan audio, ya, karena di sini sudah ada dialognya. Kita hanya mencari, kalau sudah tampak seperti ini sebetulnya enak. Kita tinggal mencari saja soalnya, gitu. Soalnya, ya, soalnya. Misalkan di sini ada nomor 31. Langsung pada jawabannya. Makna soal awal huwa. Jadi soal yang pertama ini yang lebih tepat apa yang sedang dibicarakan oleh 2 orang itu. Nah, ini kan ada 2 orang nih yang berdialog. Ya, ada rojul, seorang laki-laki, ada berjujumhur, ya. Kemudian
bertanya, misalkan ini yang rojul ini, yang laki-laki ini bertanya, al-ilmu afdalu amil mal atau am al-mal. Ilmu itu lebih utama atau ke harta, atau ilmu atau harta yang lebih utama, begitu ya cara menerjemahkannya. Ilmu atau harta yang lebih utama, kata Bazrul Jumhur, bal al-ilm, yang paling utama adalah ilmu. Kemudian qala rajul, seorang laki-laki ini berkata atau bertanya, fama binna naro al-ulama, fama billana naro al-ulama ala abwabil aghniya wala nakadu naro al-aghniya ala abwabil ulama. Bagaimana pandangan para ulama tentang bab harta atau kekayaan, wala nakadun naro al-aghniya ala abwabil ulama, dan bukankah para aghniya ini juga menjadi pintu untuk seorang itu menjadi alim atau menjadi ulama. Dari kalimat ma'rifatil ulama bimanfaatil mal wa jahlil aghniya bifadlil ilm. Hal tersebut karena pengetahuan para ulama bimanfaatil mal, bisa memperdayagunakan hartanya, wajah lil aghniya bifadlil ilmi, dan kebodohan para aghniya, para orang-orang kaya, karena itu keutamaan ilmu ya, karena keutamaan ilmunya. Nah, jawabannya yang mana yang paling tepat? Jawabannya yang mana yang tepat? Apakah ma fadilatul ilmi? Jadi yang ditanyakan adalah pertanyaan dialog ini yang paling tepat, apa judulnya? Ma fadilatul ilmi? Apa urgensi atau fadilahnya ilmu? Atau ma fadilatul mal? Atau apa urgensi atau fadilahnya harta? Atau ma huwa maqais? Atau ma huwa miqyas? Ma huwa miqyasul fadilah fil ilmi wal mal? Apa perbedaan atau kias antara keutamaan ilmu dan mal? Ya, lebih utama mana? Kan kias itu merupakan lebih utama mana antara ilmu dan mal? Atau lau kuntu bil mawazina bainal ilmi wal mal fama huwal afdal minhuma. Jika kita bandingkan ya, bil muwazanah ini artinya perbandingkan, lau kuntu bil muwazanah bainal ilmi wal mal fama huwal afdal minhuma. Jika kita bandingkan antara ilmu dan harta, lebih afdol yang mana? Lebih utama yang mana? Nah, jadi silakan dijawab. Yang lebih pas untuk dialog ini judulnya apa? Atau pertanyaan yang lebih pas untuk judul ini apa? Ya, lebih pas untuk judul. Ya, kalau mau fadilatul ilm, apa fadilah daripada ilmu, atau fadilatul mal, ama fadilatul mal, apa fadilah atau urgensi dari harta, tentu saja yang nomor 1 dan nomor 2 itu kurang tepat. Nomor C sama D ini silahkan dijawab ya. Apakah yang C ma huwa miqyas fadilah fil ilmi wal mal, atau law kuntu bil muwazanah bainal ilmi wal mal fama huwal afdal minhuma. Antara C dan D ya, yang paling tepat adalah tentang yang C ini paling tepat. Ma huwa miqyasul fadilah fil ilmi wal mal. Kemudian nomor 32 pun sama pertanyaan, makna soal asani huwa, sama ya, soalnya sama.
Nah, nomor 33 di sini soalnya sudah ada di sini. I'tazir Aristoteles anil khuruj mal Iskandar li'annahu. Nah, kenapa Aristoteles ini meninggalkan Iskandaria itu kenapa daripada teks ini? Nah, di ada teks Annal Iskandar lima arad al-khuruj ila al-aqsa al-ard qala Aristoteles ukhruj ma'i. Qala Aristoteles qad nahlal terus dan seterusnya. Ya, kita tinggal cari di sini jawabannya dari kalimat yang panjang ini yang mana kira-kira yang menjadi sebab kenapa Aristoteles ini keluar dari atau hijrah dari Iskandar atau hijrah bersama Iskandar ya. Iskandar. Nah, yang dijawab di sini apakah nahil wa dhaif, khabirus sin, mashghul bil a'mal atau ini salah ya, bukan marid. Ini harusnya mim ra ya dad, marid bukan mursib, bukan ya. Marid. Akan tinggal nanti disimpulkan dari sini apa kira-kira jawaban yang tepat. Nah, di sini sebetulnya sudah tampak nih. Qala Aristoteles qad nahala jismi wa dha'iftu anil harakah fala ajani. Nah, di sini jawabannya yang alif atau yang pertama yang ini. Kita bisa langsung menjawab sebetulnya ya dari teks yang ada di sini. Akun demikian nomor 34 ya. Ahmad mata yang qalikul qitarul awal ila Surabaya wa ainal qa'atul intizar. Ahmad dan Ali ini ada dialog dua orang, Ahmad dan Ali. Mata yang qalikul qitarul awal ila Surabaya wa ainal qa'atul intizar. Kapan katanya al-qitar itu kereta ya, kereta Surabaya al-awal ila Surabaya yang awal ke Surabaya wa ainal qa'atul intizar dan di mana stasiun atau tempat menunggunya, stasiun atau tempat menunggunya. Ba'da nisfu sa'ah, kata Ali, ba'da nisfu sa'ah, setelah 1 jam ya, itu setelah setengah jam, nisfu sa'ah setengah jam. Waqatul intizar bijiwari sholatis safar, untuk tempat menunggunya atau tempat tunggunya bijiwari sholatis safar, itu di samping tempat registrasi ya, tempat registrasi sholatis safar. Ayatamal ijra'il hiwar, di mana tempat terjadinya hiwar ini? Di mana terjadinya tempat hiwar ini? Fil maqam atau fil matar atau fil mina atau fi mahatil qitar. Fi mahatil qitar, maaf. Fi mahatil qitar. Fil mat'am artinya di tempat makan atau di kantin. Fil matar di bandara ya, di bandara. Kemudian fil mina itu di tempat ini ya, mina itu di tempat atau yang ketiga fi mahaqqatil qitar. Nah, di sini sudah jelas sebetulnya jawabannya, kita tidak harus terfokus pada yang ketiga ini pun langsung pada fi mahaqqatil qitar. Nah, di sini ada al-qitar sebetulnya. Ya, al-qitar. Kemudian ada langsung saja jawabannya fi mahaqqatil qitar. Itu akan lebih cepat gitu. Soalnya untuk TOEFL ini kita berpacu dengan waktu ya, berpacu dengan waktu selain daripada banyak soalnya, maka kita harus cepat untuk menjawabnya
Kita harus cepat untuk menjawab. Gitu. Bentar ya. Ya, untuk cepat untuk menjawab. Nah, ini nomor 34. Nah, fil maqam di rumah makan atau di kantin, kemudian fil motor di sini, bandara fil mina itu di pelabuhan, tempat kapal ya, pelabuhan bisa. Kemudian fil mahafatil qatar itu di stasiun. Begitupun seterusnya ya. Kam satu yastagrikul intidhar Ahmad lil qatar. Berapa saat atau berapa waktu Ahmad untuk menunggu kereta katanya. Nah, tadi sudah ada nisfu sa'ah. Tinggal jawab. Yang lain pun begitu. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya muncul di sini. Terkadang ini ada satu soal ini satu naskah ini untuk beberapa soal. Misalkan nomor 38 ini ada dialog, ada hiwar. Ini ternyata untuk beberapa soal. Nomor 38, 39 pun sama, 40 pun sama dari hiwar yang ini. Jadi satu teks soal ini untuk 3 nomor. Ya, untuk 3 nomor. 3 nomor. Nah, baik itu yang istimanya. Nah, coba kita lihat yang bagian kawaidnya. Ya, bentar. Buka dulu untuk yang kawaidnya. Nah, jadi sebetulnya kita bisa saja dalam mengerjakan tes TOEFL ini loncat ke soal yang bagian kawaid. Bisa saja. Karena di sini ada pilihan nanti biasanya di bawah ataupun di atas. Di sini ada lanjut ke soal reading atau kembali ke listening. Jadi bisa lanjut ke reading atau lanjut ke qiraah atau ke istima' kembali lagi bisa. Nah, silahkan saja kalian apa yang paling dikuasai, misalkan lebih gampangnya qiraah dan qawaid. Maka silahkan dikerjakan dulu yang qawaid dan qiraah. Tapi untuk yang ini yang listening itu tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang ya, harus satu kali. Nah, sama yang qawaid ini juga harus diperbesar. Cara memperbesarnya adalah perbesar soal ini, kontrol, scroll ke atas. Scroll ke atas, tekan kontrol CTRL, kemudian scroll ke atas di mouse-nya. Sehingga soalnya terlihat besar. Terlihat besar. Nah, terus kita soalnya besar. Nah, ini adalah soal qawaid. Soal qawaid. Soal qawaid pun ada 40 soal ya. Ada 40 soal. Nah, 40 soal. Nah, di dalam soal qawaid itu biasanya ada soal yang biasa digarisbawahi seperti ini. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah dari soal ini, satu kalimat ini mana yang salahnya? Nah, yang salahnya. Bisa begitu. Yang salahnya yang mana? Oke. Ya, yang salahnya yang mana dari kalimat 4 berarti as-salasah, as-saghirat, la tattasi'u sama dairah. Ya. Ini yang salahnya yang mana kira-kira? Ya. Dari soal ini.
Jadi kita fokus saja pada soalnya langsung. Jadi jangan kaget, ini mana pertanyaannya gitu. Kalau Anda nanti tes, mana pertanyaan daripada soal yang nomor 1 kok nggak ada, hanya di garis bawahi saja. Kalau tidak ada soalnya, berarti soal tipe yang seperti ini menanyakan kalimat yang salah. Karena di sini ada kalimat yang salah. Ya, yang salah. Kemudian juga nomor 2. Dan contoh soal nomor 2 di sini adalah menanyakan kedudukan atau i'rab daripada kalimat yang digaris bawahi itu apa sih? Nah, di sini min kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabi'ul mayyit salasah ahluhu amaluhu wa amalahu fayarju isnan wa yabqa wahidun yarji'u ahlahu wa amalahu wa yabqa. Dari kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang meninggal atau orang yang mati itu ya, 3 yang mengantarkannya, 1 keluarganya, kemudian hartanya dan amalnya. Fayarji'ul isnan wa yabqal wahid. Keduanya akan meninggalkan si mayit itu, si orang yang mati itu. Wahidun yarji'u ahlahu wa malahu wa yabqa. Yang 1 akan tetap, sedangkan yang keduanya akan meninggalkan orang yang meninggal, yaitu keluarga dan hartanya. Jadi akan ditinggal. Yang abadi adalah amalnya. Ya, amalnya. Nah, kedudukan kalimat wa amalahu ini apa? Ya, apa? Apakah sebagai ma'tuf marfu atau khobar atau mubtada atau ma'tuf mansub? Nah, tinggal dijawab ya nanti. Apa kedudukannya atau i'rabnya seperti apa? Kita lihat di situ ya, i'rabnya ma'tuf mansub di sini ya. Ma'tuf mansub ahlahu wa malahu wa amalahu. Kemudian ada kalimat atau contoh soal juga, ra'a al-katib annal fatawa tahtaju ila i'adatin nazari fi halati. Ya. Nah, di sini ada kalimat yang tiba-tiba ada seperti ini. Soal katib, seorang penulis itu berpendapat annal fatawa atau sesungguhnya pendapat atau fatwa tahtaju ila i'adah, membutuhkan i'adah itu rujukan nazari, rujukan teoritis fi halati, di dalam implementasinya. Jadi sebuah pendapat, sebuah fatwa itu membutuhkan rujukan. Nah, ini apa maksudnya? Ya. Apakah yang A wujudu adillatul aqwa wa arjah? Wujudul mufti akhar wa afqahu minhu, atau subutu ijma'il ulama al-mu'asirin alaih, atau taqliduha zaman wa makan. Nah, mana? Apakah jawabannya adalah wujudu adillatul aqwa wa arjah? Apakah pendapat tentang bahwa fatwa itu harus ada landasan ataupun rujukannya itu akan menunjukkan bahwa dalil itu kuat dan rojih? Yang kedua, apakah mewujudkan bahwa menampakkan atau memperlihatkan bahwa seorang mufti yang lain itu lebih faqih daripada dia, lebih alim daripada dia, atau subutul ijma'il ulama, untuk
membuat ulama-ulama lain terdiam atau subut al-mu'ashirina alaihi kepada pendapat tersebut, atau taqyiduha zamanun wa makan, untuk menjadikan qayyid, ya, menjadikan qayyid, taqyid zaman wa makan pada masa atau tempat yang berbeda. Jadi untuk apa sebetulnya fatwa itu? Ya, fatwa itu harus merujuk pada teori-teori yang ada. Jelas kalau misalkan fatwa itu harus ada rujukannya. Karena apa? Karena untuk memperkuat dan menjadikan sebuah dalil itu rojih. Nah, ini dalam kaitannya nanti usul fikih, ya, kaitan usul fikihnya. Nah, ada contoh soal yang seperti ini juga. Nah, kemudian ada juga contoh soal yang mengisi daripada titik-titik ini, yang lebih tepatnya apa? Qad a'tas salafus salih ajyal mutaqabah nuqtah faridah fi tarbiyatil abna'i wa takunul umam. Diisi titik-titiknya, yang lebih tepatnya yang mana. Kemudian juga ada ini, soalnya seperti ini. Ikhtar minal kalimat al-arba' kalimatan munasibatan al-madlul awil ma'na lil kalimah allati tatakhad al-ibarah taliyah. Pilihlah daripada 4 kalimat ini yang tepat al-madlul awil makna lil kalimah, yang memiliki kesamaan makna daripada keempat kalimat ini. Yang mana yang paling dekat maknanya? Ya, yang paling dekat maknanya dengan kalimat yang digaris bawah ini. Apakah ini ada kalimat al-khittah? Al-khittah itu lebih dekat maknanya apa pada al-masyru' atau al-khutwah, apa al-khat, apa al-khata'? Al-khittah, al-khittah, khittah, masyru' ini yang lebih tepatnya ke masyru'. Kalau al-khat itu seni daripada kaligrafi, al-khat. Kemudian al-khata' ini kesalahan, jelas khittah itu bukan kesalahan. Kemudian al-khutwah, langkah-langkah, juga kurang tepat. Kemudian al-masyru' yang menjadi undang-undang atau patokan sebuah langkah, ya, sebuah langkah, al-khittah. Jadi al-masyru' yang lebih tepatnya. Nah, ini yang mana yang salah? Yang salah dari terus ini juga likulli. Likulli ini kedudukannya sebagai apa? Khobar muqaddam, khobar atau mubtada atau fi'al. Kemudian mengisi yang kosong, soal yang kosong juga sama. Bagaimana kalimat yang salah? Al-kalimah alladzi. Al-kalimah alladzi. Apakah betul al-kalimah itu kesananya alladzi? Salah, al-kalimah itu mu'annas, maka disimpan alladzi, tapi allati, maka yang salahnya adalah al-ladzi. Awas jangan salah. Di sini ada alladzi, ada allati. Nah, kita nanti nyangkanya allati. Betul, jawabannya harusnya al-kalimah allati. Tapi bukan allatinya yang dijawabnya, yang dikliknya, tapi alladzi. Karena kalimat yang digaris bawahi. Nah, ini kalimat 4 ini ada alladzi, al-adza, tanba'is, la tanba'is, ya, tanba'is atau la tunfid atau allati. Yang alladzi ini, yang alladzi jawabannya. Terusnya al-kalimah allati gitu.
Nah, nomor 10 sama mengisi jawaban. Nah, kemudian di sini ada al-amir, amirul mukminin. Yang mana yang menjadi amir ini sebagai apa? Lil khalifah amirul mukminin. Ini yang mana yang salah? Ya, sama dua ini. Ini kedudukannya. Farajiul isnan. Isnan ini sebagai apa? Sama. Ini mengisi daripada titik-titik ini. Kedudukannya nomor 15 juga sama. Kurang lebih seperti itu ya untuk yang qawaid. Ada yang mengisi titik-titik, ada yang memilih di antara 4 ini yang mana yang salahnya. Kemudian kedudukannya juga yang mana yang salah gitu, atau kedudukannya mana sebagai apa gitu. Atau persamaan atau kata yang paling tepat maknanya yang mendekati, yang paling mendekati yang mana. Ada 40 soal sama ya, 40 soal. Baik, coba kita ke bagian qiraahnya. Kita klik bagian qiraah. Nanti saya filenya saya kirimkan ya di deskripsi video ini. Silakan nanti bisa antum download, tapi mohon nanti tidak disebarkan pada orang lain. Ini khusus untuk yang kelas saya ajar saja. Nanti tidak disebarkan, mohon tidak disebarkan pada orang lain filenya. Ini contoh daripada soal yang qiraah ya. Yang qiraah. Yang qiraah ini soalnya agak banyak. Soalnya ada 50 soal. Kalau tadi yang istima dan yang qawaid itu ada 40 soal. Sedangkan yang ini ada 50 soal. Nah, mengapa banyak? Karena untuk yang qiraah ini sebetulnya jawabannya ada di dalam teks itu sendiri. Kita perbesar lagi, jangan lupa untuk memperbesar posisi atau tulisan daripada dashboard itu kita pijit kontrol kemudian scroll ke atas. Maka posisinya akan atau tulisannya akan diperbesar. Jadi kita membacanya pun tidak kebingungan atau tidak kecil ya, sedekat, karena memang sistemnya ataupun aplikasi di dashboardnya memang kecil. Nah, ini contoh soal daripada qiraah. Kita coba lihat secara umum contoh soal yang qiraah ini. Biasanya ada begini. Ayyuhuma, kita langsung kepada soalnya. Ayyuhuma aham wa aula al-hajj amil al-jawaz fi ra'al mufti. Apa yang paling utama? Apakah berangkat haji atau menikah terlebih dahulu menurut pendapat mufti? Menurut ulama ya, soal mufti itu kalau di kita ketua MUI lah ya, sebagai penentu hukum ya, sebutnya mufti ya, atau orang yang memberikan fatwa sebutnya mufti. Nah, maka menurut saya untuk triknya adalah kita yang qiraah ini langsung fokus pada soal. Lagi-lagi fokus pada soalnya. Apa sih soalnya? Ayyuhuma aham wal aula al hajj awil zaujah.
Awil jawaz, maaf. Awil jawaz fi soal mufti. Mana yang lebih utama, berangkat haji atau menikah? Ya, menurut mufti. Jadi kita jawabannya tidak karena kita lebih baik haji dulu atau lebih baik nikah dulu. Baca ininya. Afta ahadul fuqaha bi annal haji muqaddimun alal jawaz. Bi annal awwalu fariidah wasani sunnah. Salah seorang fuqaha atau salah satu dari ulama fikih berpendapat bahwa haji itu lebih didahulukan daripada menikah. Di annal awal, karena haji itu fardhah wajib, wasani sedangkan nikah itu sunnah. Nah, ini menurut salah satu fuqaha. Wal fatwa sahih, sedangkan fatwa yang betul atau yang benar, idza kana al-amru mujarrad muqabalah au munazarah au idza jara al-hadis fil mutlaq nama tahdid bi ayyi zamanin au makanin, amma idza hawlana atau hawalana tanzilul fatwa ala zamanina au ala makanin tusmaq al azmat bi khanatikil ahli fa innal amra qad yakhtalif fa innal amra qad yakhtalif wa tagdu al fatwa bihajatin ila i'adatin nazari min huna fal ula la ablagu idza kumta inna hadhihi al fatwa tamda ala nahjil madrasatil ijtihad allati tajidu qira'atun nusus wal ahkam al 'ammah wa takhtil qira'ah al waqi'. Menurut fatwa tadi yang mana yang lebih utama? Yang al-hajj ya. Al-hajj. Jelas belum? Afta ahadul fuqaha bi anna al-hajj muqaddimun al-zawaj. Dari kalimat yang itu sudah muncul bahwa al-haji itu lebih utama daripada nikah. Nah, kemudian yang kedua juga mahajatul matwahu. Apa yang diinginkan daripada sebuah fatwa itu? Ya, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada fardhu haji am fatul Makkah. Az-zawaj fil musim haji aktsaru barakah. Az-zawaj minhuma kana sunnatun fa inna fihi al-muhafadhah 'ala nasab. Atau al-hajj fardhah wa jaw sunnah. Mengapa? Itu kan mengapa fatwa itu diungkapkan? Tujuannya untuk apa? Apa sebetulnya hajat daripada si yang membuat fatwa ini mengatakan bahwa haji itu lebih utama daripada menikah? Ya ini, al-hajj fardhah wal jawaz sunnah. Haji itu fardu sedangkan menikah sunnah. Ayyuhumal aham wal aula al-hajj am az-zawaj fi ra'yil katib. Mana yang lebih utama antara menikah dan berhaji atau menikah menurut pandangan katib, menurut penulis. Menurut penulis. Kalau tadi menurut mufti, menurut fuqaha itu al-haji aula daripada az-zawaj. Menurut penulis yang mana? Nah, tadi di kalimat yang akhir mengatakan bahwa itu hasba zaman wa makan. Hasba zaman wa makan. Maka yang lebih tepat adalah hasbal dzuruf al-waqi'iyah, tergantung pada konteks ataupun realita atau fakta di lapangannya. Lebih utama mana? Hasban nusus wal ahkam al-ammah. Ya, ini kurang tepat. Disesuaikan dengan
nas-nas dan hukum-hukum secara umum. Kalau nusus wal ahkam amah yang tadi, yang haji, kan hukumnya itu dalam nas itu kan memang haji itu wajib dan nikah itu sunnah, ya. An nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu kan dari nusus, dari nas baik Al-Qur'an dan hadis begitu mengatakannya. Tapi yang lebih tepat dari jawabannya adalah hasbadzurub al-waqi'iyah. Tergantung pada konteks kapan dan di mana hal itu terjadi. Jadi haji dan nikah itu bisa lebih utama haji, bisa lebih utama menikah. Disesuaikan dengan zuruf al-waqi'iyahnya. Ya, jawabannya yang C. Ra'al katib anal fatwa sahih fil halah. Nah, di sini ada jawabannya. Wal fatwa sahih idza kana ada di sini jawabannya. Nah, ini butuh kejelian karena satu soal bisa sampai 4 untuk menjawab 4 soal. Jadi naskah ini ataupun teks ini untuk 4 soal. Makanya memang di yang kiroah ini harus menjadi pertimbangan, ya, pertimbangan kita untuk lebih jeli lagi langsung pada soalnya. Ya, pada soalnya, langsung pada soalnya. Mahajatul mutawar, kita cari ini apa kebutuhannya. Kemudian juga apa yang lebih utama menurut katib, ya, kita cari di sini. Kemudian apa pendapat penulis tentang fatwa yang paling benar itu bagaimana? Nah, kita lihat lagi mana fatwanya, ya. Nah, begitu. Jadi memang satu teks untuk 4 soal, banyak. Termasuk yang nomor 5 sama juga. Nomor 5 untuk 5, 6, 7, 8, 9 4 soal. Dan rata-rata memang soalnya banyak, ya. Kehabisan untuk membaca. Apalagi yang bahasa Arab, waduh, bahasa Arabnya gundul lagi liar, ini bacanya Pak bagaimana. Tapi sesungguhnya ini soal kiroah ini adalah soal yang paling mudah. Kenapa saya katakan yang paling mudah? Karena jawabannya sebetulnya sudah ada di sini. Asalkan kita jeli, sebetulnya jawaban-jawabannya ada di dalam teks. Berbeda dengan yang istima dan yang qawaid. Kalau qawaid itu butuh analisis. Ini kedudukannya apa ya? Kalimat ini posisinya sebagai apa ya? Nah, itu kan butuh analisis. Butuh analisis. Ya, butuh analisis yang ini yang lebih dalam. Kalau ini sebetulnya ada di teks ini. Dalam teks ini. Tuh, dalam teks ini. Dan dalam satu teks itu bisa menjawab, bisa untuk 5 soal atau 4 soal. Nah, jadi memang fokusnya langsung pada soalnya. Sama kemudian juga ada pertanyaan yang ini yang biasa, yaitu tentang ini apa namanya, apa judul atau naskah atau maudhu'nya. Nah, ini ma maudhu'un nas as-sabiq. Apa tema atau judul yang tepat untuk teks di atas? Teks ini judulnya yang lebih tepat apa? Ada soal gitu. Halah samina at-tajir at-taqa atau al-a'rabi al-wafi, kemudian at-taradi fil bai'. Lebih tepat ini menjelaskan tentang apa? Banyaknya tentang apa? Nah, memang ini butuh kejelian untuk menjawab soal-soal yang kiroah ini.
Nah, juga ini ada soal yang seperti ini. Pak, ini kok di qiraah itu ada soal yang seperti struktur atau kawaid. Ini maksudnya apa? Nah, di dalam soal qiraah itu biasanya yang digarisbawahi yang seperti ini itu mencari makna atau kalimat yang maknanya sama atau hampir mendekati. Idza ta'ammalna sahifatul wujudil kabir lawajadna annahu yatakawwanu min majmu'at walibanati la hasra laha wa kullu labnati tatakawwanu min nawah wa hiya najmun dakhmun. Idza ta'ammalna sahifatul wujudil kabir. Nah, yang digarisbawahinya adalah wujud al-kabir. Apa maksud dari wujud al-kabir ini? Apakah al-qadha, ketentuan Tuhan? Apa al-ard, bumi? Apakah al-kaun? Al-kaun ini alam semesta atau as-sama, langit? Al-wujud al-kabir di sini adalah yang lebih tepatnya adalah al-kaun, alam semesta. Ya. Wujudul kabir, kata lain dapat wujudul kabir ini sesuatu yang besar, sesuatu yang kompleks ataupun alam semesta lah ya. Berarti yang mendekatnya kalau art tidak dikatakan wujudul kabir karena ad dan sama itu sama-sama bagian daripada al-kaun, alam al-qadha, apalagi al-qadha al-fadha, maaf, bukan al-qadha ya. Oh, al-fadha. Al-ard sama as-samawat bagian dari al-kaun. Ini yang lebih tepat adalah al-kaun. La syakka annal wujud ad-dini wal i'tiqadi lil Islam yastalzimul wujud asyasi. Tidak diragukan lagi bahwa di dalam agama dan kepercayaan dalam Islam yastalzimul wujud asyasi. Harus senantiasa ada wujud asyasi. Keberadaan politik. Ya, siasi itu, siasa itu politik. Dan politik. Nah, yang mana nih kira-kira yastajim itu yang lebih mendekati atau yaqtadi, yajibu, yadurru, apa yatlub? Nah, ya dipilih apakah yaqtadi, yajib, yaqtadi itu memperoleh ya, atau melaksanakan. Yajib, kewajiban, yadur, penting, sangat penting, hal yang sangat penting, atau yatlub, menginginkan. Nah, mana yang lebih tepat? Kalau saya yang lebih tepat adalah yaqtadi. Tadi yastalzimu yaqtadi. Contoh nomor 32 pun begitu, sama. Ada yang digarisbawahi. Ini makna yang mendekati ini apa? Laqad halal aqlu elektronik fi mahalil aqlil basyari fi ba'dil a'madil yaumiyah, katanya gitu. Laqad halal aqlu elektronik, akal elektronik telah menggantikan cara kerja manusia fi ba'dil a'mal yaumiyah, di dalam kegiatan sehari-hari. Nah, yang dimaksud dengan akal elektronik itu apa? Al-aqlul elektronik itu apa? Akal elektronik. Apakah internet? Apakah hasub? Apa hasub itu? Laptop atau komputer sekarang? Al-jawal, HP, atau at-tilfaz, televisi. Yang dimaksud dengan akal elektronik itu apa? Internetkah? Komputerkah? Jawalkah? Al-jawal, HP, tilfaz, televisi. Nah, yang lebih tepatnya adalah al-internet.
Al-internet, al-aqlul elektron, akal elektron. Sebab kalau tanpa internet, hasub pun sekarang kan hanya untuk mengetik saja. Ya, amal basyari, amal al-yaumiyah kan banyak ya. Kalau tanpa internet, jawal pun, HP pun hanya untuk melapor saja. Ya. Apalagi TV hanya sebagai hiburan, bukan alat apa namanya al-aqlul elektronik yang bisa menggantikan pekerjaan manusia sehari-hari. Ya, internet ini sebagai akal elektronik. Nah, sama yang lain pun persamaan katanya atau dalam kata lain dikatakan sebagai sinonimnya, al-muradifnya. Ada pula at-tadad atau at-tadad itu lawan kata atau antonim. Nah, biasanya sinonim ya yang itu ya kan. Sinonimnya. Nah, kalau sudah selesai, maka di sini ada tulisan finish. Selesai, diselesaikan. Nah, baik. Nah, itu kira-kira ya untuk tampilan ataupun juga sekilas tentang contoh daripada tampilan TOEFL di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nanti apa namanya antum bisa lihat ya, bisa lihat di sini. Saya nanti sharekan linknya, kemudian juga bisa untuk latihan ya, untuk latihan sambil buka kamus. Antum juga bisa apa namanya berlatih dari soal-soal yang ini. Tapi mohon tidak disebarkan ke orang lain ya, tidak disebarkan ke orang lain. Nah, mana yang harus di downloadnya? File yang harus di downloadnya adalah semua file ini, dan ini hanya bisa dibuka di laptop ya, harus di laptop dibukanya. Nah, kemudian untuk membuka misalkan yang listening ataupun yang istima, klik yang ini. Kemudian yang kiroah, reading, kemudian yang kawaid, yang struktur. Jadi kalau misalkan di downloadnya hanya yang 3 ini, tidak akan bisa terbuka biasanya, karena di sini ada yang harus di download ya, apa namanya dalaman dari struktur ini harus ada yang di downloadnya. Ini folder ini jangan sampai terhapus. Jadi saya kasihkan linknya. Baik, karena ini pertemuan terakhir, semoga aplikasi yang saya beri ini bermanfaat, dan semoga apa yang disampaikan selama kurang lebih 14 pertemuan ini juga bisa membantu antum dalam mengerjakan soal TOEFL. Tentunya dalam 14 pertemuan ini saya sering apa namanya tidak pernah masuk ya, karena memang ini online. Maka saya sering mengirimkan video-video untuk belajar TOEFL, karena memang untuk dipelajari itu sebetulnya triknya saja ya, triknya saja. Di antum silahkan untuk berkembang, untuk mengembangkan kemampuan baik dalam istima, mendengarkan, dalam qiraah, membaca, kemudian juga kemampuan memahami struktur kalimat pasangan. Nah, mohon maaf sekali lagi jika dalam 14 pertemuan itu kurang maksimal, tapi silakan, karena saya sering upload di YouTube materi-materi ataupun juga trik-trik dalam menjawab soal itu bisa dipelajari kembali, bisa diulang-ulang kembali. Nah, itu salah satu manfaat daripada apa namanya teknologi saat ini. Jadi kita bisa mengulang kembali apa yang sudah
saya sampaikan di YouTube, gitu ya, YouTube. Jadi ada arsipnya. Jika kita ingin mempelajari kembali bisa dibuka kembali. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam membimbing dan juga mengarahkan antum. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa membantu untuk menjawab soal-soal TOEFL nanti ketika antum tes, ya. Nanti untuk linknya bisa di download di deskripsi, saya cantumkan. Nanti di download dan silakan dipelajari di kosan atau di rumahnya untuk sebagai perbandingan, ya, sebagai perbandingan atau sebagai sebuah ikhtiar untuk antum tahu itu isi daripada soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.